أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم. Untuk selanjutnya kita bahas tajwidnya ya, mulai dari surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, wala, nah ada alif sebelumnya harkat patah, itu disebut dengan mad tabi'i atau disebut mad asli ya. Wala hurufnya ada 3 ya, kalau nggak salah wawu setelah harkat domah, ya setelah harkat kasroh, alif setelah harkat fathah. Wala qalqalah, ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5 ya. Qaf, to, ba, jim, dal, atau suka disingkat dengan baju di toko atau kutbu jadin. Wala taqrabuz, nah ada alif lam di depannya, ada cirinya tasdid. Itu kalau di kampung biasanya disebut apa? Alif lam syamsiyah ya, karena ada alif lam menghadapi huruf alif lam syamsiyah. Taqrabuz zina, nah itu ada mad tetapi di depannya ada hamzah, itu sering disebut dengan mad jaij munfasil ya, bacanya 3-5 ya. Kenapa disebut mad jaij munfasil? Karena ada mad bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimat. Zina in nun ditasdid, nah disebut apa? Disebut dengan gunah asliyah. Ada berapa huruf gunah asliyah? Ada 2, nun mim di tasdid. Ini bacanya ya sampai 3 harkat ya. In nahu, nah ada domir di domah juga terbalik ya. Kalau kasroh biasanya suka kasroh berdiri ya, itu sering disebut dengan mad silah qasiroh. Jadi ada domir ha mau di domah ataupun mau di kasroh, itu disebutnya mad silah qasiroh. Innahu ka mato bi'i, nafa mato bi'i, hisyah wasa. Nah ini apa? Mad wajib mutasil. Kenapa sebut mad wajib mutasil? Karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat. Ini bacanya panjang ya, hampir sama dengan mad jaij ya, 3-5 atau 6. Wasa'a, nah sabi mato bi'i, la mad iwad. Untuk selanjutnya surat An-Nur ayat 2 ya.
az-zaniyatu waz-zani alif lam samsia. Kenapa? Nah, itu ada cirinya, ada tasdid ya, itu simpelnya. Za mato bi. Kenapa alif setelah harkat fathah? Az-zaniyatu waz alif lam samsia. Za mato bi ini mato bi faj apa? Nah, tadi qalqalah. Hurufnya masih ingat ada berapa? Ada 5 ya. Fajlidu mato bi kullawa mato bi hidim. Nah, ada hukum nun mati. Hukum nun mati ada berapa? Nun mati sama tanwin. Nah, sini ada hukum tanwinnya, berarti ada berapa? Ada 4. Ada apa saja? Idhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Nah, kalau di sini tanwin bertemu dengan mim. Mim itu berarti huruf apa? Huruf idgham. Ada berapa huruf idgham? Ada 6. Apa? Yarmaluna. Nah, itu ya, ra, mim, lam, waw, nun. Nah, tetapi idgham dibagi menjadi 2. Ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Idgham biguna hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Kalau idgham bilaguna ada 2, yaitu lam, ra. Nah, kalau di sini tanwin bertemu dengan mim, berarti masuknya kemana? Idgham biguna min. Nah, ini masih nun mati. Tadi nun mati bertemu dengan ha, berarti masuknya kemana? Idhar hakiki atau idhar halki. Hurufnya ada berapa? Sama, ada 6 ya. Min huma mato bi mi'ata jaldah wala mato bi ta'khudhukum. Nah, ini beda lagi, ini hukumnya mim mati bukan nun mati. Kalau mim mati itu hukumnya ada 3, ada ikhfa sapawi, ada idgham mimi atau idgham mutamatsilain, dan ada idhar sapawi. Kalau ikhfa sapawi, nah, bagaimana? Mim bertemu dengan ba. Kalau idgham mimi, mim bertemu dengan mim. Kalau idhar sapawi mim mati bertemu selain dengan mim dan ba. Kalau di sini mim bertemu dengan ba, berarti termasuk apa? Ikhfa sapawi, maka dibacanya berdengung ya. Wala ta'khudhukum bihima mato bi ra'fatu. Nah, ini masih hukum tanwin. Tadi idhar sudah, idgham sudah. Kalau di sini tanwin bertemu dengan fa, berarti termasuk ke ikhfa hakiki. Nah, di sini suka disebut ikhfa hakiki. Kenapa? Untuk membedakan dengan ikhfa sapawi. Ikhfa hakiki itu adanya di nun mati dan tanwin. Kalau ikhfa sapawi adanya di mim mati. Ikhfa terbagi menjadi 3. Ada ikhfa hakiki akrob, ada ikhfa hakiki ab'ad, ada ikhfa hakiki ausat. Jumlah huruf ikhfa semuanya 15 dibagi 3. Ya, kalau yang pertama ikhfa hakiki akrob, hurufnya ada berapa? Ada 3. Apa? Dal, ta, to atau di, ta, to. Kalau ab'ad ada 2. Apa? Qaf dan kaf. Nah, kalau ikhfa hakiki ausat ada berapa? Sisanya yang 10. Nah, kalau di sini tanwin bertemu dengan pa, berarti masuknya ikhfa hakiki mana? Lihat ada akrob gak? Ada abad gak? Kalau enggak ada berarti ikhfa hakiki ausat. Fi mato bi di mato bi nil. Nah, alif lam bertemu dengan lam ditasdid berarti alif lam syamsiyah. Akan tetapi khusus di lafdzul jalalah atau lafaz Allah, hukumnya itu ada 2. Ada alif lam, ada tafkhim dibacanya tebal, ada juga disebut dengan tarkik ya. Kalau ini masuknya ke mana? Kalau ini masuknya ke tarkik. Jadi kalau sebelumnya harkat kasroh maka disebut tarkik, tipis. Jadi fidinillah, jangan dibaca fidinillah ya, tapi dinillah ya. Kalau sebelumnya harkat fathah maka ditebalkan naullah. Kalau domah juga sama, jadi tafhim tebal nullah. Nah, kalau kasroh itu enggak, jadi nillah. La mato
bi. Kok cenah mata bi kan ada jabar nangtung cenah? Enggak, kalau mad badal itu jabar nangtungnya di awal kalimah, begitu juga harus dengan hamzah. Kali ini masuknya mad to billahi ing. Nah, nun mati bertemu dengan kaf tadi, masih ingat? Ikhfanya hifa apa? Ikhfa abad, yaitu qaf dan kaf. Ing kun. Nah, nun mati bertemu dengan ta. Ini mah sebaliknya, kalau tadi abad, kalau ini mah akrob, yang hurufnya ada 3, dal, ta, to. Makanya membacanya juga jauh ya. Ing kun tuh, ing kun tuh. Jadi yang satu mah lebih ke ing, lebih ke ikhfa-nya ya. Kali ini mah lebih ke nunnya kuntum. Nah, mim mati bertemu dengan ta. Nah, tadi udah sebutkan hukum mim mati ada 3. Nah, kalau mim mati bertemu dengan ta apa? Nah, patokannya gini saja, mim mati bertemu selain mim dan ba maka disebut idhar sapawi. Maka di sini disebut idhar sapawi. Tu minu. Nah, nu di sini mato bi bil. Nah, itu alif lam samsiah dibaca bil la mato bi hiwal yau. Nah, ada yau di sini disebut apa? Disebut harap lin ya. Banyak yang keliru, yau katanya disebut madlin. Salah. Kenapa? Kalau mad itu panjang, lin itu leles. Berarti dibacanya harus panjang leles. Berarti bacanya harus gini dong kalau mad mah wal yaum. Nah, kalau di sini kan enggak ada madnya. Jadi dibacanya wal yaumil. Nah, makanya sebut di sini harap lin ya. Enggak ada madlin. Kalau madlin itu biasanya ada di ujung. Kalau diwakofkan seperti gini wal yaum. Nah, panjang tapi sambil leleh gitu, leleh. Wal yaumil. Nah, alif lam qamariyah a. Nah, di sini baru disebut mad badal. Kenapa? Karena ada hamzah di awal kalimah dan jabarnya jabar nangtung akhir. Wal yashhad. Nah, masih ingat yang 5 qaf to ba jim dal, itu disebut dengan qalqalah. Adza matobi'i bahuma matobi'i to. Nah, hamzah mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut apa? Disebut mad wajib mutasil. Bacanya panjang ya, 3 sampai dengan 6. To ifatum, tanwin bertemu dengan mim. Masih ingat yang 4 ya, nun mim wau apa? Idgham bigunah minal, alif lam qamariyah mu'minin, mad arid li sukun. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.